Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tak terasa ini adalah minggu yang kedua setelah gereja dibuka setelah PPKM level 4 di kota Medan. Terasa memang bahwa tidak langsung banyak umat seperti dulu, tetapi ini adalah sebuah proses. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah penerapan PPKM level 4 di kota Medan dan gereja-gereja ditutup, lalu perayaan Ekaristi ditiadakan, pada awal September yang lalu, gereja katedral mengadakan semacam polling atau jajak pendapat. Isi pertanyaan dibuat dalam Google Form, lalu dikirimkan kepada umat-umat di lingkungan. Enggak tahu apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sudah menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih begini. Selama bulan Agustus ketika gereja ditutup, apakah Bapak dan Ibu mengikuti perayaan Ekaristi live streaming? Ya, tidak. Oke. Kalau ya, berapa kali Bapak mengikuti perayaan Ekaristi live streaming selama bulan Agustus? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak pernah. Saya nggak tahu bagaimana itu dijawab, tapi kurang lebih sampai sekarang belum sampai 50% yang menjawab. Yang menarik bahwa polling ini sesungguhnya mau mengajak kita untuk melihat dalam situasi-situasi yang kita alami pada masa pandemi ini, selalu ada cara untuk mendekatkan gereja kepada umat, sekurang-kurangnya lewat misa live streaming. Nah, itu dalam bentuk Google Form. Nah, sekarang saya juga membuatnya di gereja ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selama bulan Agustus, siapa yang pernah mengikuti misa live streaming? Silakan tunjuk tangan. Yang pernah mengikuti. Oke, agak ragu-ragu, jangan apa-apa, nggak akan dilihat. Oke. Yang tidak pernah. Oke, bagi. Yang pernah mengikuti misa live streaming di bulan Agustus, siapa yang pernah mengikuti 1 kali? Ada. 2 kali? 3 kali? 4 kali? Oke, baik, terima kasih. Jadi sudah ada gambaran kira-kira misa live streaming yang diselenggarakan oleh paroki katedral. Ya, tidak begitu banyak yang mengikuti, tetapi yang mengikutinya mencoba untuk hadir. Sehingga nanti mungkin Bapak Ibu dan Ibu saudara-saudari, kalau ada yang belum tahu bahwa ada misa live streaming dari gereja katedral, nanti silahkan dibuka YouTube. Nah, ini semacam promosi juga. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari polling ini akhirnya gereja melihat bagaimana misa live streaming ini dibutuhkan atau tidak. Tapi pada dasarnya kita menyelenggarakan misa live streaming ini sebagai bentuk dukungan akan program pemerintah stay at home. Untuk gitu. Nah, demikian. Mengapa saya berbicara tentang polling jajak pendapat di sini? Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus yang kita dengarkan hari ini, kita bisa mengatakan bahwa Yesus pernah mengadakan polling, jajak pendapat di kalangan para murid. Seperti tadi yang kita dengarkan, di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, kata orang. Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada juga mengatakan seorang dari para nabi. Nah, inilah hasilnya kata orang. Lalu kemudian Yesus melanjutkan pertanyaan kedua. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya tidak dengan mudah. Para murid harus tenang dulu, hening, memikirkan, merenung-renungkan. Kami sudah berjalan bersama Yesus. Kami sudah melihat perbuatan-perbuatan karya-karyanya. Lalu siapa dia bagi kami? Namun dalam Injil kita dengarkan segera Petrus menjawab,
engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus ini adalah jawaban yang memuaskan. Karena apa yang dikatakan oleh Petrus ini bukanlah kata-kata manusia, tetapi berasal dari Allah. Kata-kata itulah yang kemudian membentuk sikap dan tindakan. Saya yakin itu. Kalau kita mengatakan amin ketika dalam perayaan Ekaristi, kita setuju. Maka ketika pastor mengatakan tubuh Kristus, tidak menjawab, pastor tidak akan kasih. Karena kamu tidak setuju bahwa yang saya berikan itu adalah tubuh Kristus. Tetapi kalau umat maju ke depan menyambut, lalu pastor katakan tubuh Kristus, amin, maka tangannya dibuka. Kalau dikatakan, kalau tidak dikatakan amin, tutup tanganmu. Kamu tidak siap untuk menerima. Lihatlah, kata-kata itu akan muncul dalam tindakan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau pertanyaan Yesus ini kemudian disampaikan kepada kita, menurut kamu, 2000 tahun yang lalu pertanyaan itu disampaikan, sekarang pertanyaan itu konkret. Menurut kamu siapakah Yesus bagimu? Mari kita merumuskan jawaban kita dalam hati. Khususnya pada masa pandemi ini, ketika kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, siapa Yesus bagiku? Apakah aku dengan mudahnya langsung meninggalkan dia ketika aku berhadapan dengan rintangan dan tantangan? Atau aku masih tetap bertahan, setia, karena aku tahu ini adalah jalan keselamatan? Bapak Ibu saudara-saudari, ketika pertanyaan ini ditujukan kepada saya, lalu saya membuka puji syukur untuk menjawab pertanyaan Yesus, siapakah aku bagimu? Maka saya mencoba menyanyikannya nomor 542. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya Yesus, Engkau adalah gembalaku, aku dombamu. Maka Tuhan Yesus, kami mohon bisa menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Kami ini milik-Mu, domba penggembalaanmu. Maka ketika kita membiarkan Tuhan Yesus menjadi gembala dan kita domba, kita ikut dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ada juga mungkin ketika pertanyaan ini ditujukan kepada kelompok devosan kerahiman ilahi, siapa Yesus bagimu? Lalu mereka bernyanyi, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Sebuah ungkapan iman yang kemudian melahirkan sebuah tindakan. Jika Yesus adalah andalanku, aku tidak akan takut. Dia ada berjalan bersamaku. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kemudian merumuskan iman kita. Iman kita kepada Yesus yang hidup. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukan hanya hari ini, akhir zaman. Karena kepada kita telah dijanjikan hidup yang kekal, bukan hanya hidup sementara di dunia ini. Inilah yang kemudian menumbuhkan pengharapan kita. Inilah yang kemudian menguatkan iman kita untuk berbuat baik. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, selagi Tuhan masih memakai aku menjadi alat, aku siap. Apapun tantangannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami iman itu membahagiakan,
Tetapi jika iman minus perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Ketika Petrus mendengarkan bagaimana Yesus menerangkan siapa itu Mesias, karena di konsep para murid, Mesias itu adalah yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, yang datang dengan kekuasaan sebagai seorang raja. Tetapi Yesus menjelaskan Mesias yang menderita, yang ditolak, yang dibunuh, dan sesudah 3 hari bangkit. Yesus menjelaskan bagaimana salib adalah jalan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kamu percaya bahwa Yesus itu bangkit, maka kamu juga percaya bahwa Yesus disalibkan. Karena kebangkitan itu adalah sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Dan Yesus menjawab bahwa proses menuju kebangkitan adalah lewat penyaliban. Maka penderitaan bukan untuk ditolak. Penderitaan adalah cara memurnikan iman kita untuk semakin mengatakan, Yesus, Engkau andalanku, Engkau harapanku, dan aku akan selalu ditolong olehnya. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan itu. Tuhan telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku, karena aku percaya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, inilah yang dijelaskan oleh Yesus kepada para muridnya. Mengubah apa yang mereka pikirkan, yang mereka bayangkan. Dan yang pertama muncul adalah sikap penolakan dari Petrus, yang menarik Yesus ke samping, lalu menegur Yesus. Dia marah. Bagaimana mungkin engkau akan disalib? Bukankah disalib itu adalah penyamun orang-orang yang bersalah, orang-orang jahat? Bagaimana engkau akan menjadi orang jahat diperlakukan? Tetapi Yesus malah menghardik dan menegur Petrus, enyahlah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka Yesus kemudian melanjutkan, jika seseorang ingin menjadi pengikutku, pertama-tama ia harus menyangkal dirinya, kemudian memanggul salib, dan yang terakhir mengikut aku. Ketika Yesus menyampaikan ajaran ini, setiap orang yang mengikuti aku harus menomorduakan keinginannya, tetapi menjadikan aku yang terutama di atas segalanya. Ketika Yesus mengatakan yang mengikuti aku memanggul salib, berjuanglah dalam penderitaan dan jangan menyerah. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong orang yang percaya kepadanya. Dan jika Yesus mengatakan orang yang mengikuti aku harus mengikut aku, membuat sebuah keputusan personal, keputusan pribadi. Bukan lagi karena kata-kata orang aku menjadi pengikut Kristus, tetapi karena pilihanku. Dengan demikian, ketika ini pilihanku, aku siap menanggung resiko. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, karena Yesus berkata, siapa yang menyelamatkan nyawanya harus berani kehilangan nyawa. Ungkapan ini sangat padat makna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tengah situasi pandemi ini, kalau kita melihat bagaimana pasien COVID-19 dirawat dengan pertaruhan nyawa oleh para dokter, para perawat dan tenaga medis, akhirnya orang yang sakit itu sembuh. Pertaruhan nyawa di situ. Yakin bahwa dokter berani menyentuh pasien COVID-19, nyawa dipertaruhkannya. If not, nothing happen.
Tidak ada yang terjadi, tidak ada penyembuhan. Maka ketika kita juga dihadapkan dengan situasi kita, berani kehilangan nyawa juga adalah sebuah syarat agar kita bisa menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, merumuskan iman yang sungguh-sungguh dapat kita perbuat dalam tindakan nyata, itu yang akan menjadi sebuah PR kita, terus menerus. Ada seorang yang jatuh ke dalam lubang, dan lubang itu cukup dalam. Dia berteriak, tolong saya. Tidak ada yang mendengarkan. Beberapa lama kemudian seorang laki-laki lewat. Dia mendengar suara ini, suara teriak minta tolong. Lalu dia mendekat. Dilihatnya ke dalam lubang ada seseorang yang terjebak. Kamu kenapa di situ? Saya terjatuh, tolong saya. Berusahalah, naik, pasti bisa. Naik, pasti bisa. Lalu dia pergi. Dia berjuang, sudah kehabisan tenaga. Dia teriak lagi, tolong. Orang kedua lewat. Kemudian dia dengar suara itu, lalu dia mendekat ke lubang itu, dilihatnya. Kamu kenapa? Saya terjatuh dan saya tidak bisa naik. Tunggu, saya akan pergi. Dia ambil tali. Lalu dia lempar. Ternyata talinya kurang panjang. Tidak sampai. Kemudian dia katakan, saya sudah berjuang untuk menolongmu, berusahalah. Lalu dia pergi. Dia mulai lemah, tolong, makin lemah. Tetapi suara yang lemah itu didengar oleh orang ketiga. Lalu dia mendekat, lalu dilihatnya, kamu kenapa? Saya sudah lama di dalam lubang ini, saya terjatuh. Saya minta tolong. Lalu dia pergi, dia ambil tangga. Lalu dia turun ke bawah, dia gendong orang yang jatuh itu dan dia bawa ke atas. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan, sudah kita coba semaksimal mungkin. Tetapi Tuhan meminta, ayo terus berbuat baik. Mungkin apa yang telah kamu perbuat sekarang bagimu sudah cukup, tapi bagi Tuhan belum. Kamu masih mampu lebih lagi. Maka Tuhan berkata, ketika engkau lemah, engkau kuat. Itulah dari surat Rasul Paulus kita tahu. Dalam kelemahan itulah kita berbuat sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Santo Fransiskus dari Assisi juga berkata, mari kita mulai. Karena sampai hari ini kita belum berbuat apa-apa. Tuhan memberkati dan melindungi kita untuk selalu berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.